Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadir Madani, NPM 4525210100. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas. Di sini saya mendapatkan topik 46, yaitu SI pembayaran listrik. Dan di dalam program ini atau codingan ini ada struktur atau class, kedua pointer, ketiga queue menggunakan array, keempat quick sort secara ascending, kelima battery search, dan keenam binary tree penelusuran post order. Oke, langsung saja ke yang pertama, materi struktur atau class. Di sini struk pelanggan, dan di sini ada variabel ID untuk pencarian kata kunci, dan di sini ada nama dan KWH untuk jumlah pemakaian listrik, total bayar, KWH dikali tarif. Lanjut, materi pointer, struk not binary tree. Sini pelanggan info atau info pelanggan, not binary tree pointer left, pointer buat ke cabang kiri, not binary tree pointer right buat ke pointer ke cabang kanan. Lanjut, struktur baterainya. Di sini ada in key sama dengan in key 3, pelanggan data 3, battery node pointer anak 4. Di sini pointer buat nyambungin ke cabang-cabang anak baterai. Terus in end, di sini buat menghitung jumlah data yang udah masuk di node ini. Dan leaf ini penanda apakah udah di ujung atau bukan. Dan codingannya, battery node bool is leaf, n sama dengan 0, leaf sama dengan is leaf, for in i sama dengan 0, i lebih kecil daripada 4, i plus plus, anak i sama dengan 0. Lanjut ke materi yang ketiga. Sini Q menggunakan array, sini max Q 50. Sini bikin loket antrian maksimal untuk 50 orang. Lanjut, kelas Q array, private pelanggan antrian max Q, in awal dan akhir. Sini public Q array, awal sama dengan 0, akhir min 1. Di sini min 1-nya tandanya antrian masih benar-benar kosong. Lanjut, bool is kosong, return akhir lebih kecil pada awal dan is penuh, return akhir sama dengan max Q min 1. Lanjut ke fungsi NQ, masukin pelanggan ke barisan paling belakang. Di sini codingannya, void NQ pelanggan P is, jika is penuh maka tercetak atau terlihat antrian penuh, jika tidak akhir plus plus. Posisinya mundur satu langkah ke belakang. Antrian akhir 9 P, taruh datanya di situ dan mencetak sukses masuk antrian. Lanjut, fungsi DQ, panggil pelanggan paling depan buat membayar. Sini codingannya, pelanggan DQ, pelanggan P sama dengan antrian awal. Sini setelah yang depan kelar bayar, semua yang antri di belakangnya suruh geser maju satu langkah. Codingannya ini, for in i sama dengan awal, i lebih kecil daripada akhir, i plus plus, antrian i sama dengan antrian i plus 1, dan akhir min min ini jumlah antrian berkurang 1. Lanjut, fungsi buat melihat siapa aja yang lagi ngantri di loket. Sini codingannya, void tampil Q, jika is kosong maka mencetak atau terlihat Q kosong, jika tidak terlihat data antrian loket. For in i sama dengan awal, i lebih kecil sama dengan akhir, i plus plus, code i plus 1, antrian i ID, sini nama, antrian i nama, tagihan, antrian i total bayar. Lanjut ke materi keempat, yaitu quick sort secara ascending. Sini buat ngurutin tagihan dari yang paling murah ke yang paling mahal. Ini codingannya, void quick sort ascending, pelanggan R, variabel in L dan in R. Di sini in I sama dengan L,
in J sama dengan R. Lanjut pivot, ini nilai tengah, yang lebih murah dilempar ke kiri dan yang paling mahal dilempar ke kanan. Di sini codingannya double pivot sama dengan R L plus R per 2 total bayar. Lanjut while I lebih kecil sama dengan J. Di sini cari data kiri yang lebih mahal daripada pivot. While RI total bayar lebih kecil dari pivot I plus plus. Dan while RJ total bayar lebih besar daripada pivot J min min. Di sini cari data di kanan yang lebih murah dari pivot. Nah, di sini jika ketemu posisinya ditukar dan codingannya jika I lebih kecil sama dengan J, pelanggan temp sama dengan RI, RI sama dengan RJ, RJ sama dengan temp, I plus plus J min min. Di sini ulangi terus sampai semua data rapi atau terurut dari yang kecil hingga terbesar. Codingannya jika L lebih kecil daripada J, quick ascending R L J. Jika if atau jika I lebih kecil daripada R, quick ascending R I R. Dan lanjut ke materi yang kelima, battery search. Fungsi buat nyari ID pelanggan secara instan di dalam database tree. Di sini pelanggan pointer battery search, battery node pointer root in ID cari. Di sini if root sama 0 return 0, in I sama dengan 0, dan while I lebih kecil root n dan ID cari lebih besar daripada root keys I plus plus. Di sini cek satu-satu. Kalau ID yang dicari lebih besar geser ke kanan. Lanjut if I lebih kecil root n dan ID cari root keys I, return root data I. Sini kalau ID-nya beneran cocok atau ketemu. Lanjut if root leave return 0. Kalau udah sampai ujung bawah leave dan gak ketemu berarti datanya emang gak ada. Lanjut return battery search root anak I, ID cari. Kalau belum ketemu dan ujung, telusuri lagi ke cabangnya. Di sini ada void split anak battery pointer parent in I battery pointer child. Di sini codingan ini fungsinya pencegah error kalau kotaknya udah kepenuhan dibelah jadi 2 cabang atau split. Lanjut kita bahas codingannya dulu. Battery node pointer Z sama dengan new battery node child leaf. Zn sama dengan 1, Z keys 0 sama dengan child keys 2. Z data 0 sama dengan child data 2. Nah, jika atau if child leaf Z anak 0 sama dengan child anak 2, Z anak 1 sama dengan child anak 3. Terus di sini child n sama dengan 1, for in J sama dengan parent n, dan di sini J lebih besar sama dengan I plus 1 J min min. Parent anak J plus 1, parent anak J sama dengan parent anak J. Terus parent anak I plus 1 sama dengan Z, for in J sama dengan parent n min 1, J lebih besar sama dengan I J min min. Parent keys J plus 1 sama dengan parent keys J, parent data J plus 1, parent data J. Terus parent keys I sama dengan child keys 1, parent data I sama dengan child data 1, dan parent n plus plus. Lanjut, sini kita bahas codingan buat masukin data pendaftaran baru ke dalam battery, yaitu void insert non full battery pointer node pelanggan P in I sama node n min 1, if not leave
sini proses geser-geser data biar berurut sesuai ID waktu pertama kali masuk. While i lebih besar sama dengan 0 dan not keys i lebih besar daripada PID. Di sini not keys i plus 1 sama dengan not keys i. Not data i plus 1 sama dengan not data i. Not keys i plus 1 sama dengan P titik ID. Not data i plus 1 sama dengan P. Dan not plus plus. Di sini proses pertukarannya. Dan else atau jika tidak, while i sama dengan i lebih besar sama dengan 0 dan not keys i lebih besar daripada PID min. I plus plus di sini. Lanjut cek kapasitas, batasnya 3. Kalau udah pas 3 not wajib di split biar nggak crash. Codingannya if not anak i n sama dengan 3 split anak. Sini not i not anak i. Sini jika not keys i lebih kecil daripada p titik id i plus plus. Ini insert full not anak i p. Ini battery node pointer insert battery node pointer root pelanggan p. Dan di sini proses kalau database-nya masih kosong, sini membuat node awal. Jika root sama 0, root sama dengan, dan ini codingannya ya, jika root sama 0, root sama dengan new battery node true, root keys 0 sama dengan p titik id, root data 0 sama dengan p, root n sama dengan 1, return root. Lanjut kita bahas codingan kalau akar rootnya kepenuhan, belah dulu baru dimasukin datanya. Di sini jika root n sama dengan 3, battery node pointer s sama dengan new battery node pass s anak 0 sama dengan root split anak s 0 root in i sama dengan 0. Jika s is 0 lebih kecil daripada PID i plus plus insert not full s anak i p return s. Jika tidak insert non full root p dan return root. Lanjut ke pembahasan materi ke-6. Di sini binary tree. Di sini codingan ini menjelaskan buat bikin pohon biner baru khusus nyimpan arsip orang yang udah lunas. Di sini if root sama 0, not binary tree pointer baru sama dengan new not binary tree, baru info sama dengan p, baru less sama dengan 0, baru right sama dengan 0, return baru. Lanjut aturan main tree. Di sini kalau ID lebih kecil taruh kiri dan kalau lebih besar ditaruh kanan. Oke, codingannya if PID lebih kecil daripada root info ID, root left sama dengan insert binary tree root left p, else root right sama dengan insert binary tree root right p, return root. Lanjut menampilkan arsip pakai aturan post order, kiri dulu, kanan baru ke induknya atau ke parent. Tujuannya biar sistem baca memori dari bawah daun ke atas. Benar. Codingannya di sini void post order not binary pointer root. If root tidak sama dengan 0, post order root left. Di sini jalan ke cabang kiri, post order root right. Di sini jalan ke cabang kanan. Dan baru cetak datanya di layar. Lanjut ke program utamanya. Sini in main QRI antrian loket. Di sini buat menyiapkan antrian loketnya. Dan battery node pointer DB master sama 0. Di sini buat nyiapin battery pencarian utamanya. Dan node binary tree pointer log lunas sama dengan 0. Ini buat nyiapin tree buat arsip lunas. Lanjut pelanggan data sort 100. Di sini array cadangan buat nampung data quicksort. In jumlah data sama dengan 0.
Lanjut, di sini menunya terlihat aplikasi pembayaran listrik. Sini yang pertama, tambah atau pendaftaran pelanggan yang baru. Kedua, cari ID pelanggan dan sekalian masukin antrian. Dan ketiga, di sini melihat antrian loket saat ini atau yang udah masuk antrian. Terus di pilihan keempat ini bayar tagihan pelanggan. Kelima, cetak riwayat pembayaran yang sudah lunas. Dan yang keenam, urut tagihan dari yang termurah hingga yang paling mahal. Oke, di sini lanjut switch menu si pelanggan baru. Di sini meminta memasukkan ID pelanggannya, CIN P baru ID, dan diminta nama pelanggannya, CIN ignore, get line, CIN P baru nama, dan diminta input pemakaian KWH-nya, CIN P baru KWH. Lanjut, rumus ngitung tagihan pemakaian listrik dikali 1.500 ya. Di sini rumusnya P baru total bayar sama dengan P baru KWH dikali 1.500. Terus di sini codingan simpen ke battery database dan array cadangan DB master sama dengan insert battery DB master P baru. Data sort jumlah data sama dengan P baru jumlah data plus. Dan jika sudah, data tersimpan dan totalnya akan muncul. Lanjut, di sini ke menu yang kedua. Sini ID cari. Di sini diminta ID yang mau dicari pelanggannya. Sini panggil algoritma battery search buat nyari ID pelanggan pointer hasil sama dengan battery search DB master ID cari. If hasil tidak sama dengan 0, di code ditemukan namanya. Kalau ketemu, langsung suruh masuk barisan antrian loket atau NQ, antrian loket NQ pointer hasil. Jika tidak atau else, data tidak ditemukan. Lanjut ke pilihan yang ketiga. Sini ada antrian loket tampil queue. Sini tinggal panggil fungsi buat ngeliatin barisan loketnya atau yang sudah masuk antriannya. Lanjut ke pilihan yang keempat atau menu nomor 4. Sini if antrian loket kosong, maka terlihat antrian kosong, dan else panggil orang paling depan buat bayar lalu keluarin dari antrian. Pelanggan lunas, sini codingannya pelanggan lunas sama dengan antrian loket di queue. Dan sini pembayaran, sini akan terlihat pembayaran berhasil, terlihat ID-nya, namanya juga, dan membayarnya juga. Kalau udah sukses bayar, datanya dipindah ke arsip lunas binary tree. Sini caranya log lunas sama dengan insert binary tree log lunas. Lanjut ke pilihan kelima, riwayat lunas. Jika log lunas sama dengan 0, maka belum ada riwayat. Jika tidak atau else, cetak seluruh arsip yang udah lunas pakai jalur post order sini. Nah, lanjut ke pilihan nomor 6 atau yang terakhir. Di sini jika jumlah data sama dengan 0, belum ada data, dan jika tidak atau else, di sini panggil algoritma quicksort buat ngurutin nilai dari yang kecil atau dari yang termurah hingga termahal. Sini quicksort ascending, data sort 0, jumlah data min 1. Sini code data terurut secara quicksort. Di sini codingannya for in i sama dengan 0, i lebih kecil dari jumlah data, i plus, data sort i, id, data sort i nama, dan total bayarnya sudah terurut di sini. Terakhir terlihat di sini while menu tidak sama dengan 7.
Artinya kalau menginput selain angka 1 sampai 7, di sini akan tercetak pilihan salah. Oke. Jadi kesimpulan alur program ini, ketika orang daftar itu masuk ke database B3. Ketika orang mengantri dan sudah masuk atau sudah daftar, datanya bisa dicari pakai B3 search. Kalau ketemu dilempar ke QRI, dan ketika pelanggan atau orang membayar dipanggil pakai DQ FIFO atau first in first out, terus datanya dilempar ke arsip binary tree. Lanjut, laporan arsip itu dicetak pakai post order, dan yang terakhir mengurutkan secara ascending, yaitu disortir menggunakan quicksort. Oke, sekarang kita lanjut menjalani atau mengerun programnya. Sini kita ketik dulu. Nah, kita lihat di sini ada menu tambah atau pendaftaran pelanggan baru. Sini cari ID pelanggan dan masuk ke antrian. Ketiga, melihat antrian loket saat ini. Keempat, bayar tagihan pelanggan. Kelima, cetak riwayat pembayaran lunas. Keenam, urutkan tagihan dari yang terkecil sampai yang termahal. Dan terakhir di sini bisa keluar. Nah, kita yang pertama ini kita tes. Kita mau menambahkan pelanggan baru ya. Sini. Nah, ID-nya satu aja. Sini namanya misal Fatir, KWH-nya 550. Nah, sini sudah data disimpan dan terlihat langsung totalnya 825.000. Kita lanjut lagi, masukin pelanggannya sampai 5 kali ya. Nah, sini ID pelanggannya yang kedua, nama pelanggan, Farel, pemakaian KWH misal 300. Nah, di sini juga langsung tersimpan dan terhitung jumlah yang harus dibayar ya. Lanjut, masukin pelanggan yang ketiga. Sini pemakaian KWH misal 50. Terlihat lagi data tersimpan dan terhitung totalnya 675.000. Lanjut lagi ke masukin pelanggan yang keempat. Sini KWH ya, misal 150. Nah, langsung terhitung 225.000 karena 150 dikali 1.500. Lanjut, masukin pelanggan yang kelima. Misal 200. Nah, terlihat totalnya 300.000 karena 200 dikali 1.500. Nah, ketika sudah memasukkan ID pelanggan, langkah selanjutnya kita akan mencari ID pelanggan. Oke, kita mau cari dulu nih pelanggan yang mau kita cari ID-nya, dan langsung masukin ke antrian. Karena yang pertama itu tadi Fatir ya, kita masukin aja sesuai yang kita urutkan tadi. Terlihat ditemukan, sukses masuk antrian. Lanjut, kita masukin lagi semua ke antriannya. Terlihat
sukses masuk antrian dan ditemukan. Lihat lagi, ditemukan dan masuk antrian. Nah, lanjut ke masukin antrian pelanggan kelima, yaitu tadi Arkan. Nah, ketika sudah mencari ID pelanggan dan langsung masukin ke antrian, di sini kita bisa melihat antrian loket saat ini dengan memilih menu nomor 3. Terlihat data antrian loket. Sini yang pertama ada Fatir tagihan 825.000, terus Farel 450.000, Farid 675.000, Kevin 225.000, dan Arkan 300.000. Nah, setelah melihat antrian loket saat ini, kita bisa memilih nomor 4, langsung pelanggan yang antriannya pertama tadi langsung disuruh bayar dan sudah lunas. Yang pertama tadi nomor 1. Lanjut kita masukkan lagi bayar tagihan pelanggan, langsung terbaca tadi Fatir 825.000 bayarnya, dan di sini Farel 450.000 sesuai urutan yang kita masukin tadi. 3 Farid 675.000, Devin 225.000, dan terakhir Arkan 300.000. Nah, setelah bayar tagihan, sini kita juga bisa mencetak riwayat pembayaran lunas dengan memilih nomor 5 atau menginput nomor 5 ya. Nah, di sini terlihat riwayat lunasnya. Arkan 200.000, sini Kevin 25.000, Farid 675.000, Farel 450.000, dan Fatir 150.000. Nah, ketika sudah mencetak riwayat pembayaran lunas secara post order, terakhir kita tinggal mengurutkan tagihan dari yang paling kecil ke besar atau paling murah ke yang paling mahal ya. Sini bisa menginput nomor 6. Nah, sini data terurut secara ascending ya. Jadi yang paling murah itu yang pertama, sini 225.000 Kevin, Arkan 300.000, Farel 450.000, Farid 695.000, dan Fatir 825.000. Oke. Ketika sudah semua, kita bisa keluar dari program. Nah, oke, program selesai. Dan sekian presentasi tugas ASD saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.